Lama-kelamaan, aku mulai betah jika makan siang di warung Ibu Ati. Entah kenapa, atau karena masakan enak, tidak juga. Namun ada sesuatu yang membuat aku selalu ingin makan siang di tempat itu. Meskipun ketika aku menurunkan penumpang yang posisinya jauh dari warung tersebut, namun ketika jam makan siang, aku sempatkan untuk makan siang di warung tersebut. Sebagaimana biasanya posisi aku sebagai driver online, selalu saja pergi ke sana dan ke sini, mengikuti orderan yang aku terima sepanjang hari. Namun, tetap saja makan siang adalah prioritas bagiku untuk menjaga kesehatan. Dan makan siang itu selalu aku lakukan di warung Ibu Ati. Saat waktu makan siang di tempat itu, bukan hanya saja aku, namun banyak lelaki lain daripada berbagai profesi makan di situ. Sepertinya keinginan mereka sama dengan keinginanku, yaitu memandang pemandangan yang indah anugerah Tuhan semesta alam. Bu Ati adalah seorang janda beranak dua. Usianya sudah mencapai kira-kira 50. Namun penampilannya masih dibilang oke dan masih dibilang cukup memukau. Penampilannya sederhana, hanya berpakaian biasa ketika dia menjaga warung dan menjajakan dagangannya di situ. Namun yang aku yakin, setiap pelanggan yang makan di sana atau berbagai dari profesi apapun, akulah yang merasa ganteng di situ. Bukan sombong, sebab saat aku makan siang di sana, Ibu Ati selalu melayaniku dengan istimewa. Itulah awal mula dari rasa keinginanku untuk selalu makan siang di warung Ibu Ati. Posisi warungnya tidak persis di pinggir jalan, sebab itu agak masuk lagi ke dalam kurang lebih sekitar 100 meter, ada jalan kecil di situ. Sepertinya cuma aku yang mendapat pelayanan terbaik dari Ibu Ati. Bahkan ketika para pelanggan yang makan di situ sudah pada pergi atau pulang, hanya aku yang masih berada di situ, sekedar bermain handphone ataupun sambil merokok melepas lelah. Dan kadang-kadang Ibu Ati pun tanpa sungkan lagi, kadang meminta aku untuk membantu dirinya ketika sedang memasak sesuatu. Dan kali ini aku sedang diminta olehnya untuk membantu menggoreng tempe, di mana dia juga sedang sibuk untuk melakukan tugasnya mencuci piring dan sendok yang kotor. Sesekali aku memperhatikan Ibu Ati melakukan tugasnya itu. Kadang terbersit keinginanku untuk dekat dengan dia. Namun saat itu juga ku tepis segala keinginanku. Memang tampang Ibu Ati sederhana, namun masih manis dilihat. Menjelang sore hari, hujan pun turun dengan sangat lebat, diiringi sesekali petir yang memekakkan telinga. Setelah selesai, Ibu Ati menutup pintu belakang warungnya karena takut petir menyambar ke dirinya ketika ia sudah selesai mencuci piring dan mencuci sendok garpu yang sudah menjadi bersih. Saat akan membalikkan tubuhnya, tiba-tiba ia terpleset dan aku dengan refleks memegang tubuhnya. Dan saat itu juga Ibu Ati kaget dan memandang ke arahku ketika aku setengah memeluk tubuhnya yang ingin terjatuh tadi. Lalu Ibu Ati duduk di kursi warung dengan perasaan yang sedikit malu. Namun sesekali dia melihat ke arahku yang sedang masih menggoreng tempe. Terbesit juga keinginanku untuk menjelajah Samudra Atlantik, di mana di situ terletak segitiga Bermuda yang cukup indah. Karena cuaca sudah mulai mendingin, terpaksa aku tidak bisa lagi menahan keinginanku untuk melakukan kreasi demi kreasi, untuk melepaskan segala keinginanku. Dia pun tidak bisa menolak kreasi-kreasiku. Dia hanya melihat sambil tersenyum dan sesekali menikmati apa yang aku lakukan dan membuatnya dia pun senang. Hingga akhirnya warung pun terpaksa ditutup karena hujan dan petir begitu sangat kuat menerpa berkali-kali.
Dan saat warung telah tertutup, akhirnya aku menjelajahi segitiga Bermuda dengan cara perlahan tapi pasti, dari mulai pinggir, tengah, ujung sampai ke bagian tengah di mana segitiga Bermuda di situ terlampak lubang yang paling dalam. Sesekali Ibu Ati berteriak mengikuti suara petir yang memekakan telinga. Namun sepertinya banjir bandang akan terjadi. Karena ia terus berteriak berkali-kali, entah karena ketakutan akan petir yang selalu berbunyi atau ada hal lain yang membuat dia berteriak bersahut-sahutan. Dan benar saja, teriakannya yang kencang berbarengan dengan petir yang begitu kencang juga, banjir bandang pun terjadi. Aku hanya tersenyum melihat banjir bandang yang telah terjadi pada hari ini. Dan setelah banjir bandang selesai, aku terpaksa mengantarkan Bu Ati pulang karena memang waktu sudah menjelang malam. Dalam perjalanan di dalam mobil, akhirnya kami saling berpegangan tangan.